Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata kuliah komunikasi bersama saya Ridwan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal ya berkaitan dengan komunikasi. Ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya ya. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu berkaitan dengan cakupan komunikasi, karakteristik komunikasi efektif, kemudian tujuan komunikasi, manfaat komunikasi, tantangan masa depan komunikasi, serta perhatian dunia terhadap masalah kesehatan. Jadi pada kali ini kita akan membahas beberapa hal saja ya. Nanti untuk kelanjutannya pada pertemuan berikutnya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita akan coba membahas pembahasan yang pertama. Nah, di sini muncul pertanyaan, jelaskan komunikasi kesehatan. Nah, ini sudah lebih terkhusus lagi komunikasi kesehatan. Nah, komunikasi kesehatan adalah studi yang mempelajari bagaimana cara menggunakan strategi komunikasi untuk menyebarluaskan informasi kesehatan yang dapat mempengaruhi individu dan komunitas agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat berkaitan dengan pengolahan kesehatan. Nah, jadi inilah merupakan pengertian dari komunikasi kesehatan, yang intinya adalah menyebarluaskan informasi kesehatan serta dapat mempengaruhi individu serta komunitas. Jadi apa yang kita sampaikan itu bisa merubah sikap ataupun perilaku dari individu serta komunitas atau masyarakat. Jadi itu inti dari komunikasi kesehatan. Nah, gaya komunikasi terdiri dari sekumpulan perilaku komunikasi yang dipakai untuk mendapatkan respon atau tanggapan tertentu dalam situasi yang tertentu pula. Nah, tenaga kesehatan seharusnya tidak bersikap menggurui terhadap masyarakat. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Karena biasanya di masyarakat itu kita tidak mengetahui ada beberapa masyarakat atau anggota masyarakat di suatu tempat pengetahuannya lebih tinggi dibanding kita. Oleh sebab itu, tenaga kesehatan seharusnya tidak bersikap menggurui terhadap masyarakat. Nah, itu takutnya seperti itu. Jadi kita takutkan ada masyarakat yang pengetahuannya lebih baik atau lebih tinggi daripada kita. Jadi jangan bersikap menggurui. Nah, tetapi berbincang pada tingkat yang sama dan dapat mengkomunikasikan penghargaan dan rasa hormat pada perbedaan pandangan. Nah, ini juga berkaitan dengan pola pikir seseorang dengan kita. Jadi kadang kita menyampaikan A, kemudian masyarakatnya menanggapinya dengan yang lain. Atau bisa saja apa yang kita sampaikan kurang tepat atau keliru. Nah, sedangkan ada masyarakat yang lebih memahami tentang apa yang kita berikan kepada masyarakat. Jadi intinya pada saat berkomunikasi atau memberikan suatu edukasi kepada masyarakat, jangan bersikap menggurui. Itu intinya. Nah, pada dasarnya komunikasi antara masyarakat dengan petugas kesehatan mempunyai tujuan agar antara tenaga kesehatan dan masyarakat dapat saling bertukar pikiran. Nah, itu intinya. Kemudian membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Membantu membuat keputusan dan dapat melakukan tindakan yang sesuai dengan kehidupan masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi, dasar dari komunikasi antara masyarakat dengan petugas kesehatan, kita ini pada saat penyuluhan
setidaknya mempunyai tujuan agar tenaga kesehatan dan masyarakat saling bertukar pikiran, gitu ya. Karena pada saat nanti penyuluhan atau memberikan edukasi kepada masyarakat, pasti banyak tanggapan ataupun pemikiran-pemikiran yang tidak sejalan dengan kita. Jadi oleh sebab itu, pada dasarnya komunikasi mempunyai tujuan yang sama atau saling bertukar pikiran dengan masyarakat nanti. Nah, untuk cakupan komunikasi kesehatan itu sendiri ada beberapa hal ya berkaitan dengan cakupan komunikasi. Nah, yang pertama, komunikasi persuasif atau komunikasi yang berdampak pada perubahan perilaku kesehatan. Nah, salah satu contohnya ketika kita memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan sampah, setidaknya ada perubahan perilaku. Artinya yang sampahnya mereka hanya membuang sembarang, ketika kita memberikan edukasi atau memberikan suatu komunikasi kepada masyarakat berkaitan dengan kesehatan, mereka bisa memahaminya dan bisa menanggulangi atau membuang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian adalah faktor psikologi individual yang mempengaruhi persepsi. Nah, mempengaruhi persepsi ini adalah berkaitan dengan pola pikir masyarakat, gitu ya. Jadi faktor psikologi individual yang mempengaruhi persepsi. Jadi cakupannya itu ketika ada masyarakat yang belum memahami suatu hal mengenai kesehatan, ketika kita memberikan penyuluhan, maka terjadi pola pikir yang berubah di situ, yang berkaitan dengan persepsi. Nah, kemudian yang ketiga adalah teori persepsi pendidikan kesehatan atau health education. Nah, ini juga berkaitan dengan yang kedua tadi, berkaitan dengan pengaruh persepsi. Kemudian yang keempat adalah pemasaran sosial, yang bertujuan untuk memperkenalkan atau mengubah perilaku positif melalui intervensi informasi kesehatan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, ini adalah cakupan komunikasi kesehatan. Memperkenalkan atau mengubah perilaku positif, gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, penyebarluasan informasi kesehatan melalui media sosialisasi, informasi, pendidikan, hiburan, opini, pemberitaan, dan lain-lain. Nah, yang 5 ini menyebarkan informasi, ini hanya sebagian kecil yang saya cantumkan di sini. Nah, berkaitan dengan penyebarluasan, ini melalui media. Nah, kalau berkaitan dengan melalui media, sekarang itu menggunakan handphone, itu sangat cepat informasinya dibanding dengan yang lain. Nah, penyebarluasan informasi ini bisa melalui handphone, kemudian melalui koran, kemudian melalui televisi, melalui leaflet, brosur, spanduk, dan sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian yang keenam adalah resiko komunitas. Bertujuan untuk menyebarluaskan informasi yang benar mengenai resiko yang dihadapi oleh masyarakat terhadap informasi kesehatan. Nah, jadi untuk cakupan komunikasi nomor 6 ini adalah menyampaikan informasi yang benar. Jadi ada memang beberapa hal masih ada informasi yang kurang tepat berkaitan dengan penyebarluasan informasi, kayak gitu ya. Jangan sampai menimbulkan isu sara dan jangan juga menyebarluaskan informasi yang keliru atau hoax. Nah, kemudian yang ketujuh adalah komunikasi dengan masyarakat, meliputi informasi untuk seseorang individu. Misalnya informasi yang berkaitan dengan kondisi kesehatan individu. Nah, ini lebih terkhusus lagi. Jadi
Untuk masyarakat atau individu ini, nah ini lebih mengkhusus lagi hanya untuk seorang atau satu orang. Nah, kemudian yang kedelapan adalah informasi kesehatan untuk para konsumen. Suatu aktivitas komunikasi yang ditunjukkan kepada para individu atau konsumen demi membantu individu untuk memahami kesehatan individu. Nah, ini biasanya berkaitan dengan produk-produk pada kemasan. Nah, kemudian yang ke-9, merancang health entertain atau hiburan yang di dalamnya mengandung informasi kesehatan. Nah, ini yang nomor 9 ini, merancang health entertain atau hiburan yang di dalamnya mengandung informasi kesehatan. Nah, maksudnya ada video atau film pendek yang menyangkut tentang kesehatan. Nah, salah satu contohnya adalah film pendek yang menceritakan mengenai bahaya membuang tinja sembarang. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi dibuatkan film pendeknya. Jadi seseorang mungkin membuang kotoran sembarang, kemudian ada lalat, kemudian lalatnya menghidup ke makanan. Jadi alur dari itu adalah dibuatkan film pendeknya. Nah, itu berkaitan dengan hiburan atau health entertain. Kemudian yang ke-10, komunikasi kesehatan yang interaktif, yakni komunikasi kesehatan yang dilakukan melalui media interaktif, sehingga terjadi dialog dan diskusi antara sumber dengan penerima melalui media massa. Nah, ini biasanya dialog-dialog atau diskusi-diskusi dengan masyarakat ya, atau mengumpulkan orang banyak kayak gitu. Kemudian yang ke-11, strategi komunikasi yang meliputi desain pilihan. Pertama, pesan-pesan kesehatan, kemudian kedua, media kesehatan. Ini adalah strategi komunikasi. Jadi untuk teman-teman nanti pada saat nanti ada praktek untuk penyuluhan, maka pesan-pesan kesehatan yang perlu diperhatikan serta media kesehatan. Nah, untuk pesan-pesan kesehatan ini biasanya salah satu contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian pesan-pesan kesehatan juga yang lainnya, merokok dapat menyebabkan kanker. Nah, itu contoh-contoh dari pesan-pesan kesehatan. Kemudian untuk media kesehatan. Nah, untuk media kesehatan seperti saya sampaikan tadi, salah satu contohnya adalah melalui handphone, televisi, radio, kemudian melalui leaflet, brosur, dan sebagainya. Itu ya media kesehatan. Nah, kemudian yang terakhir ini 12 berkaitan dengan cakupan komunikasi kesehatan, yaitu advokasi, pendampingan melalui komunikasi, kelompok atau media massa yang bertujuan untuk memperkenalkan kebijakan, peraturan, program-program untuk memperbaharui kesehatan. Jadi yang ke-12 ini adalah advokasi. Jadi bagaimana caranya sesuatu rencana atau rancangan kesehatan yang disampaikan, nah, jadi melalui kebijakan atau peraturan serta program untuk memperbaiki kesehatan. Jadi itu untuk advokasi, menyampaikan sesuatu berkaitan dengan kesehatan. Jadi itu ya berkaitan dengan cakupan komunikasi ada 12. Nah, untuk berikutnya ini berkaitan dengan karakteristik komunikasi secara efektif. Nah, untuk pengertiannya sendiri adalah komunikasi yang berhasil mencapai tujuan, mengesankan dan mampu menghasilkan perubahan sikap atau attitude pada komunikan. Jadi intinya pada teman-teman pada saat melakukan edukasi kepada masyarakat atau pendidikan kesehatan terhadap masyarakat atau penyuluhan terhadap kesehatan, paling tidak ini yang harus kalian pegang, yaitu komunikasi efektif, yaitu komunikasi yang berhasil mencapai tujuan. Jadi pada saat nanti
teman-teman melakukan penyuluhan. Apa sebenarnya tujuan teman-teman melakukan penyuluhan? Contohnya, teman-teman melakukan penyuluhan tentang bahaya rokok pada siswa. Nah, tujuannya itu tentu adalah agar jadi saya ulangi contoh penyuluhan tentang bahaya rokok terhadap siswa. Jadi apa sebenarnya tujuan teman-teman melakukan penyuluhan tersebut? Nah, kayak gitu. Kemudian pada saat melakukan penyuluhan harus diusahakan bisa memberikan kesan yang baik. Nah, kemudian yang terakhir adalah mampu menghasilkan perubahan sikap. Jadi ketika ada siswa yang masih merokok, paling tidak dia berhenti merokok. Nah, kemudian memberikan suatu edukasi kepada siswa yang lain untuk mengetahui bahaya rokok. Jadi seperti itu ya, untuk komunikasi efektif. Nah, kemudian yang terakhir adalah sedikitnya ada 5 sasaran pokok dalam proses komunikasi. Jika kelima hal ini tercapai, sebuah komunikasi dapat dikatakan efektif. Ya, yang pertama, membuat pendengar mendengarkan apa yang kita katakan untuk melihat apa yang kita tunjukkan kepada mereka. Nah, intinya pada saat nanti melakukan penyuluhan, contoh di sekolah ya, SD ke SMP atau SMA, kita mengusahakan agar pendengar itu mendengarkan apa yang kita katakan. Itu ya, untuk komunikasi yang efektif. Atau melihat apa yang kita tunjukkan kepada mereka. Jadi contohnya materi yang kita sampaikan dalam bentuk PowerPoint, paling tidak kita menyampaikannya itu mereka dengarkan. Dengan baik, mereka tidak ribut. Kemudian kita memberikan presentasi itu dalam PowerPoint menggunakan layar infocus, kita tunjukkan gambar-gambarnya, maka mereka bisa melihatnya dengan seksama. Nah, kemudian yang kedua, membuat pendengar memahami apa yang mereka dengar atau dilihat. Jadi, pada saat kita melakukan suatu penyuluhan, apa yang kita sampaikan itu bisa mereka pahami. Nah, contohnya bahaya rokok. Apa sebenarnya apa sebenarnya yang ditimbulkan oleh rokok tersebut? Nah, sebelum dilakukan penyuluhan, mereka tidak tahu. Ketika kita memberikan penyuluhan kepada mereka, maka mereka sudah mengerti dan mengetahui apa sebenarnya bahaya rokok. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, membuat pendengar mengambil tindakan yang sesuai dengan maksud dan maksud kita mereka terima. Jadi, pada saat nanti melakukan penyuluhan, contohnya tentang bahaya rokok, ketika siswa belum mengetahui bahaya rokok, setelah kita berikan edukasi kepada mereka melalui penyuluhan, maka mereka bisa mengambil tindakan sesuai dengan maksud kita sampaikan tadi, bahwa jangan merokok karena merokok dapat mengganggu kesehatan. Nah, setelah kita lakukan penyuluhan tersebut, maka mereka mengambil tindakan untuk tidak merokok lagi. Kayak gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, membuat pendengar menyetujui apa yang telah mereka dengar atau tidak menyetujui apa yang kita katakan, tetapi dengan pemahaman yang benar. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah memperoleh umpan balik dari pendengar. Nah, ketika terjadi umpan balik antara yang memberikan penyuluhan atau edukasi, ada umpan baliknya. Contohnya ada yang bertanya, kemudian ada yang memberikan tanggapan, ada yang memberikan saran dan sebagainya, maka komunikasi yang kita lakukan atau penyuluhan yang kita lakukan atau edukasi yang kita berikan tadi berarti berjalan dengan efektif.
Nah, jadi ketika teman-teman melakukan suatu penyuluhan, ketika terjadi umpan balik atau ada yang bertanya dengan hal yang kita sampaikan tadi, berarti komunikasi yang kita sampaikan tadi berjalan dengan efektif. Nah, kalau tidak terjadi umpan balik, pasti kebalikan dari komunikasi efektif. Ya, baiklah, itu beberapa hal yang perlu kita pelajari pada pertemuan kali ini. Jadi saya mohon untuk teman-teman agar mengulangnya atau memutar video kembali lagi, karena setiap nanti apa yang kita bahas pasti akan ada beberapa hal untuk pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi kali ini. Baik, demikianlah perkuliahan pada kali ini. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan serta masih ada yang dibingungkan, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, dan sekarang menghubungi dosen yang bersangkutan. Baik, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.